Saudara perhatikan, tidak ada hal lain yang sangat dibenci oleh Recording in progress. Saya ulangi, tidak ada hal lain yang iblis sangat benci kecuali satu ini. Nanti saya tunjukkan satu blok. Setan tidak benci ibadah gereja. Buktinya masih ada setan. Setan tidak benci pelayanan, sibuklah pelayanan. Bahkan tidak sedikit setan menjebak banyak orang. Akhirnya pelayanan jadi hobi. Itu alasannya. Maka itu banyak pergerakan yang luar biasa. Sekarang ini kita melihat di sosial media bagaimana anak-anak muda tampil dengan talenta musiknya, nyanyinya, ubah lagu luar biasa. Siapa tidak benci dengan sekolah Alkitab, sekolah teologi? Tadi panggil apa sama kajiannya? Wah, apa harus pakai margabat? Ya apa? Jemput kamu kan? Ada tulis Alkitab sudah angkatan yang nomor 9. Lalu cerita bagaimana motivasi pelayanan banyak yang salah. Jadi setan tidak ganggu soal. Setan tidak ganggu orang doa pagi, doa malam, doa siang. Setan tidak ganggu orang doa puasa tidak. Mereka tidak peduli dengan itu. Tapi satu kasih. Ini setan marah sekali. Kalau kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus mampu menyatakan kasih, itu setan marah. Apa lawan kasih? Ayo, lawannya kasih apa? Salah. Lawannya kasih bukan benci, tapi cinta. Serius. Lawan kasih itu cinta. Pasti kaget dari mana? Orang berkata lawan kasih benci, tidak, cinta. Di dalam kasih sama sekali tidak ada seks. Di dalam cinta harus ada seks. Nah, ini yang dibuat rusak. Kasih dan sakit hati atau benci atau cinta, ya, ini unik. Kasih dan cinta, cinta yang disalahgunakan, ini harus kalian mikir, yang di rumah juga mikir. Cinta yang disalahgunakan itu bahasa keren yang namanya free sex. Kalau ada free sex dan melahirkan anak, ini masalah. Papa mama bisa tidak punya kasih sebelum menikah. Atau saya pakai kata orang yang pacaran, ya orang yang pacaran biasanya lebih banyak kasihnya atau cinta? Coba jawab. Cinta. Nah, ketika pacaran mengedepankan cinta, pasti free sex. Dan ketika free sex terjadi, bisa nggak anak lahir? Nah, ini yang berbahaya. 100% hasil free sex itu tidak pernah dicintai, tidak pernah disayang oleh bapak. Mengapa anak-anak yang lahir karena free sex pasti tidak dicintai bapak mama? Karena mereka nggak siap punya anak. Saya tanya, papa mama yang nggak siap punya anak, timbul beban. Papa mama, ini istilah saya supaya, karena free sex terjadi fakta, papa mama lebih lucu dari anak. Dengar ini, soal
Harusnya siapa yang lebih lucu? Tapi karena proses, papa mamanya lebih lucu. Kenapa lebih lucu? Gak bisa fokus anak ini. Ketika papa mama gak bisa ngurus anak, maka terjadilah anak terlantar. Anak yang ditelantarkan oleh melahirkan dan tidak disayangi, timbul apa di hidup anak? Berontak. Ketika anak ini berontak, papa mama lebih naik lagi emosi. Anak kurang ajar, anak tidak tahu diri. Kamu gak berterima kasih. Kamu tahu papa mama kerja berduet-duet kamu. Sadar anak ini pasti akan ngomong, siapa saudara? Saudara, ini yang saya temukan dalam kasus riset. Maka itu antara kasih yang harusnya memulihkan, menyembuhkan, membuat orang bahagia, tapi jadi hancur. Nah, kasih dan cinta ini, ingat ya, kalau saya berkata cinta masih negatif, tempatnya sama, yaitu keluarga. Sekarang bayang, keluarga yang menghasilkan kasih pasti keluarga itu seperti itu. Tapi keluarga yang menghasilkan cinta, maka itu pengurus Youth and Youth Family di Jogja ini hari ini memilih tema hati papa. Banyak kasus-kasus yang menyedihkan terjadi di sekitar. Korban cinta itu pasti sebelum pernikahan. Kalau setelah menikah gak ada korban cinta, korban apa? Betul? Dengar ini. Korban cinta itu pasti cewek. Hampir gak ada korban cinta laki-laki. Betul atau salah? Kenapa korban cinta itu pasti cewek? Dengarnya, Roh Kudus beri saya hikmat untuk mengajarkan kepada banyak anak. Menikah itu tidak seperti orang beli sepatu. Saya ulangi, menikah itu tidak seperti orang beli sepatu. Kenapa? Beli sepatu bisa titip nggak? Ukuran sekian. Bisa titip nggak? Nggak bisa. Kalau beli sepatu yang titip. Loh, saya tanya jujur ini. Orang beli sepatu itu nggak bisa titip, betul? Karena harus. Nah, ini korban cinta. Gadis-gadis jaga ini. Jangan mau dicoba oleh bajingan-bajingan baju. Siapa itu? Terus baju bajingan ini adalah laki-laki kurang ajar. Saya pesan ya, saya punya prinsip, anak-anak saya perempuan saya sudah berlibat, jangan berlibat di panti berisik. Kalau pacarmu minta cium saja, jangan kamu mau. Sebab buat cewek cowok ciuman itu jalan tol menuju Kristus. Betul? Ini pokoknya pacar gak pacar, istrinya aja. Apa bedanya nyium orang dan nyium ayam? Kita kan jawab, beda tidak? Beda. Betul? Betul. Nah, begitu pacarnya anak saya perempuan minta cium, nah saya ingin beritahu kepada anak, papa beri kamu 3 jurus. Satu, gadis-gadis jangan mau baju kurang ajar ya.
Cukup bayang tuh kan Bajul. Jurus pertama, putar tangan kanan. Ya, gadis dikira putar tangan kanan, kumpulkan semua kekuatan di sebelah kanan itu. Setelah kau merasa kekuatan ada semua, jual kosen wajib ini. Tunjuk, pukul sekuat tenaga, terus menggeliat. Ya. Jurus kedua, ketika dia memutar-mutar, jongkrok ini, dorong masuk gol. Jurus ketiga, setelah dia kejar-kejar di gol itu, panggilkan anjing sekampung, suruh menci dan berak baju. Saya boleh sambil tertawa. Korban free sex sudah terlalu banyak betul. Anak-anak ini tidak salah untuk dilahirkan. Yang melahirkan yang salah. Dan korban ini tidak pernah berhenti, ada terus. Satu kali dalam diskusi, Anda berkata, biasanya perempuan itu begitu seorang gadis melahirkan tanpa menikah. Dan biasanya cowok-cowok bajul-bajulan itu ada tertulis di Alkitab. Kita buka 2 Samuel 13 ayat yang ke-15, ya. 2 Samuel 13 ayat yang ke-15. Ini penting kita. Saya sudah pernah diskusi dengan banyak psikolog tentang ayat ini. Dan ternyata di dunia tidak ada buku lain kecuali Alkitab yang nulis fakta ini. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah Anda. Siapa dia? Kita baca mulai ini. Atau mulai satu, coba mulai satu ya. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom anak Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon anak Daud jatuh cinta kepadanya. Ya, jadi dari ibu yang berbeda, cepat jatuh cinta ya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga dia jatuh sakit. Goblok. Cowok jatuh cinta sampai sakit ini. Tapi dengkul. Masuk jatuh cinta sampai sakit. Apa sih? Macam budak mengalami lah. Oke, seriusnya yang dari seperti apa? Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia, karena bapaknya mesti tak boleh. Lanjut, Amnon, ini masalah muda. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonatan. 80% lebih hancurnya anak muda karena sahabat. Betul. Sahabat, hati-hati. Jangan macam-macam dengan sahabat. Kenapa? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang menjerumuskan, ada yang baik. Belum ada pilihan. Anak Simea, kakak Daud. Jadi ini 3 orang ini masih sepupu semua. Luar biasa. Yonatan itu, nah ini masalah. Ya, ayo baca. Yonatan itu orang yang sangat kelinci. Cerdik ini negatif, betul? Apa? Katanya kepada Amnon, wah ini bahasa kau. Raja, ngapain kau tiap pagi galau seperti ini? Boleh bagikan begitu? Boleh. Boleh kok ngapain kau galau? Coba tunjukkan apa itu mini pajang reaksi orang galau itu.
Yang satu mata di atas, satu duduk di bawah. Orang dalam. Tidak tahu lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku. Kata Amnon kepadanya, aku cinta kepada kamu, cinta, bukan kasih. Adik perempuan Absalom, saudara. Sahabat ini cerita ke sahabat. Lihat nasihat Amnon. Ini nasihat Yonadab kepada Amnon. Lalu berkata Yonadab yang licik kepada Amnon, berbaring dari tempat tidur dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku tamar dan mungkin aku makan. Apabila dia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Kurang ajar. Terus ayat 6. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Racun aja orang kayak gini. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, izinkan adikku tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya. Ini setan. Ayat 7. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu itu dan sediakanlah makanan bagi. Setan mulai bekerja terus. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu terus. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi dia tidak mau makan. Orang-orang ini memang baju. Katalah Amnon, sungguhlah setiap orang Tuhan meninggalkan aku. Lalu kemana setiap orang meninggalkan dia? Mulai setan bekerja. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Terus ketika gadis itu mengidamkannya kepada Amnon supaya ia makan, dipegangnya gadis itu dan berkata kepada dia, marilah itu dengan aku. Wow, ini mengingatkan 13. Dan aku kemana kamu? 12. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak apa-apa, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Terus, dan aku, kemana kamu bawa kecemaranmu? Tidak ada buku lain di dunia selain Alkitab yang berbicara tentang keperawanan, tentang gadis. Tidak ada, hanya sangat klik. Makanya saya harus ngomong gara-gara kebenaran ini. Dan tidak ada buku lain di dunia yang sangat merindukan anak sulung kecuali Alkitab. Ini jadi hanya buku satu-satunya di dunia yang bicara tentang keperawanan dan anak sulung itu hanya Alkitab. Berarti di antara ribuan Tuhan yang ada di dunia hanya Alkitab, hanya Tuhan Yahweh kita yang bicara tentang keperawanan dan anak sulung. Ternyata setan benci anak sulung. Sebab menurut Ibrani 13, Ibrani 13 salah dan Wahyu 14. Tuhan sangat merindukan di akhir zaman ada gereja yang anggotanya anak sulung semua. Sebab gereja yang anggotanya anak sulung semua, gereja bisa mengalahkan neraka. Nah sebelum setan kalah, maka setan mengalahkan, mau mengalahkan. Jadi apa? Free sex. Ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Kaget. Dan terus ini, kemana kamu bawa kecemaranmu ini? Tahun 74 saudara, dibimbing oleh seorang hamba Tuhan, Yeremia yang sudah meninggal. Dibantu oleh 2 psikolog dengan banyak kuesioner, ya, untuk menemui kenapa sih ada orang jadi pelacur itu. Hasil yang memakai
99,99%. Kalau ada wanita jadi pelacur, itu karena diperamani oleh pacarnya dan ditinggal. Sebab dia merasa, aku cuma, aku bekasnya orang. Maaf ya, maka itu sampai hari ini, maaf saya berkata, ini sensitif sekali, tapi saya harus mengapa sampai hari ini? Maaf, wajar nggak kalau ada seorang cowok pacaran lalu menanyakan, kamu masih perawan atau tidak? Maaf saya jawab, wajar ini. Ternyata anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Begitu keperawanan dirusak. Nah, ini hasil penemuan kami tahun 70. Robeknya selaput dan keperawanan. Tapi kalau yang merobek bukan yang berstatus suami, ini ayat ini. Saya ulangi, robeknya selaput darah atau keperawanan itu, kalau yang merobek bukan yang berstatus suami, maka robeklah juga jiwa pemilik kegadisan. Sakit. Itu tadi ayat 15. Begitu Amnon memeramani Tamar, timbullah kebencian yang besar terhadap gadis itu. Jauh lebih besar cinta yang dirasanya sebelumnya. Nah, dua psikolog yang saya ajak diskusi tentang hal ini, mereka menyetujui 90% ternyata bajul-bajul bajingan ini setelah memeramani pacar langsung dicampakkan. Wah, ayah, nggak sampai seminggu bajingan ini sudah ketemu cewek. Nah, itu saya kejar terus, saya riset. Hebat. Bagaimana perasaan mantannya yang perawan yang ketika melihat ada gadis bayi yang mau dimakan oleh bajingan ini, timbulkan rasa ingin memberitahu, hati-hati kamu ya. Coba timbul rasa. Dan saya tanya, seandainya mantan ini bisa mendekati gadis ini, apa reaksi gadis baru, mangsa baru si bajingan itu mengetahui ada mantannya mengingatkan? Diterima atau tidak? Kenapa? Apa? Cinta? Bukan. Apa? Cinta itu bukan. Pasti cewek bondol. Oh, kamu lihat ya karena apa gitu? Dasar bajingan diperamani lagi dan ditinggal. Benar. Maka itu menikah tidak sama seperti orang beli sepatu goblok. Nanti mati. Kalau cowok macam-macam tolak dalam nama Yesus, dia bukan dari Tuhan. Dan ini terjadi terus. Maaf saya pakai kalimat kasar. Harusnya semua gadis sadar. Kenapa gadis goblok tak berkurang dalam pertemuan? Boleh saya pakai kalimat ini? Lahirlah anak tanpa bapak. Wajarlah ibu muda yang tidak menikah tapi sudah punya anak. Ingat gak dia dapat pendamping banget? Cari pengganti bapak asli. Wajar gak?
Rumah. Laki-laki juga ada. Sehebat-hebatnya seorang pria, walaupun dia pria Kristen, maaf saya ngomong, walaupun dia pria Kristen, pria yang berwibawa, pria yang sangat hebat sekali. Saya tanya gitu, mau nggak menerima anak yang bukan darah daging? Mungkin ada yang mau. Masalahnya, begitu ibu muda yang tidak menikah tapi punya anak dan menikah sah dengan laki-laki yang kedua dan laki-laki belum punya anak kandung, saya akan sama gak cintanya laki-laki dengan anak istrinya pertama dengan anak kandungnya sama cepat? Iya. Ribut di rumah. Anak pertama ini pasti butuh. Kenapa aku dibedakan dengan dia? Mana dia ngerti? Akhirnya ditinggal. Ibu ini punya 2 anak dengan 2 bapak. Dan itu saya temukan di masyarakat. Bahkan saya sering ketemu anak-anak. Kalau orang Jawa nggak bermasalah, tapi orang-orang Timur, orang Sumatera yang wajib punya farm, punya marga. Akhirnya banyak anak-anak itu pakai farm atau marga mami, nenek. Oh, anak-anak ini menderita. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Memicu di masyarakat kita terjadi kekacauan gara-gara free sex. Setuju sama ini? Ayo semua kita kembali ke firman. Sini belum bakal bercerita. Kita temanya hari apa? Saya mendahului karena agak faktor karena akan mobilisasi. Kalau nggak mau masuk di bawah. Jadi menikah tidak sama awalnya. Menikah itu tidak sama seperti orang beli sepatu. Kenapa? Beli sepatu cocok. Nah, aktor laga akan mobilisasi hidupnya luar biasa. Karena jatuh bangun semuanya ini. Saya bangga dengan anak saya. Dan pasti sudah pernah lihat di sosial media bagaimana dia mengampuni istrinya dan mengampuni yang merebut istrinya itu adalah anak didiknya. Kalian kamu tidak bisa berdamai. Gempa di sosial media. Gimana? Jangan dalam diri kita saja. Oh, iya. Terima kasih buat bagi rohani saya. Kesempatan luar biasa buat saya mau share sedikit waktu. Jangan sedikit, nggak apa-apa. Anak-anak sudah makan mochi tadi, makan soles, sudah cukup. Saya juga waktu bilang ada siap buat anak muda. Saya itu agak skeptis ya kalau share sama anak muda, karena saya mengalami anak muda. Masih muda kok sekarang. Karena dari zaman Gen Z ini kan susah diomongin ya Bia. Susah diomongin. Karena saya juga saya susah diomongin. Papa saya tuh sarawan gitu ya. Perkara sama si Irwan Chandra kalau di Google pasti muncul headline-nya. Irwan Chandra bercerai sama istrinya. Irwan Chandra kemudian apalagi hampir mati ya. Karena usus buntunya pecah. Karena terakhir Irwan Chandra mengalami bangkrut. Irwan Chandra menjadi pendeta. Banyak ya. Tetapi yang enaknya adalah apapun berita media itu berita baiknya adalah kasih Bapak memulihkan hidup. Amin. Lakukan mutlak dong. Saya bangga dan ada di sini ya. Kalian masih belasan. Mungkin ada 20 tahun ada ya. Ada juga ya.
umur saya sudah 26 tahun, saya posisinya sudah jadi artis. Saya ada tayangannya boleh nggak sih? Ada multimedia fotonya. Wih, keren. Ini sudah nanti flashback nanti. Dulu dong. Saya pernah jadi aktor laga seperti kami bilang, karena saya sebut jadi aktor laga. Profesi saya itu seperti ada di kuliah. Saya kuliah tidak pernah bolos rajin sampai pagi sampai saya kuliah itu malam. Dari pagi sampai sore saya itu kerja bukan toko VCD. Malam saya kuliah. Sabtu Minggu saya tidak ke gereja. Saya kemana? Latihan taekwondo. Jadi saya jadi atlet taekwondo, di PON sampai SEA Games. Kemudian waktu saya mau skripsi, saya tinggalin skripsi. Kenapa? Saya jadi model, ada model iklan. Memang himbauan ya, memang Mas Monica ada fotonya. Dari mana waktu saya terkenal sekali ya. Wah, tanpa Tuhan saya berhasil. Jadi saya bilang kita ikut Tuhan berhasil. Enggak juga. Tanpa Tuhan bisa berhasil? Bisa. Ya, di luar sana jadi online berhasil enggak? Bisa. Ya kan? Jual narkoba berhasil. Tapi ujungnya apa? Ya Amsal katakan Anda jalan yang kelihatan lurus, ujungnya menuju maut. Nah ini salah satunya saya mimpi. Boleh. Saya mimpi berapa kali Tuhan ngomong ada jalan kelihatan lurus tapi menuju maut. Maksudnya apa nih Tuhan? Saya panik kan. Saya tanya pendeta kebala saya berjaya sama Tuhan. Saya tuh ke gereja itu cuma melayakan asal. Tapi di situ jelas sekali kan ada jalan kelihatan lurus menuju maut. Bahkan di situ saya ketemukan bahwa dalam Amsal pasal 14 ayat 12 sama Amsal pasal 14 ayat 20 itu isinya sama. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Anak muda itu kalau ngeyel sama Tuhan, maut dan dia datang keluarga saya. Terus saya bikin bodybuilding ini setelah saya menikah. Sudah sukses, punya anak juga udah menikah. Tapi passion saya, ambisi saya, saya masih bisa berkreasi. Saya bikin boyband. Karena waktu itu masih kolektif. Pernah nonton boyband ini? Belum pernah ya? Oh udah pernah, udah nonton ini. Itu saya kuat loh. Saya tuh background saya banyak yang atlet, artis, terus boyband, terus sekarang ini sama Tuhan. Gak nyambung ya? Nyambung. Nyambung ya? Ada rencana Tuhan yang tidak tahu. Ini seberapa gitu. Tapi di kelemahan saya tahu bukan saya Tuhan. Karena apa? Ada yang dikatakan di sini bahwa kita itu bagaikan ini di ada Mazmur 127 kayak kami katakan seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Nah, pada masa mudanya saya itu tidak tahu di tangan siapa gitu. Saya itu tidak ingat, saya tidak orang Kristen. Tuhan saya itu adalah apa? Mamon, Cian, dolar. Ya. Karena saya lahirnya dari keluarga etnis China. Kata Bapak saya itu kamu tuh kalau ke Jakarta harus punya Cian. Pertama, kamu harus cari Cian, cari punya Cian. Kedua, kamu harus cuan kalau punya nomor itu, cuan dari dia kalau butuh. Ketiga apa? Kamu apa? Cian dia, makan dia, ikut dia. Keempat, kalau nggak bisa cek dari dia, nggak bisa cuan dari dia, kamu nggak bisa cek dia, lagi apa? Caul. Pergi aja, nggak usah temenin ya. Itulah pola hidup dunia. Waktu saya di tangan Tuhan di tengah kesuksesan saya, disitulah saya dikenalkan sama calon istri saya yang menikah. Dan untuk persembahan subuh pernikahan kami recording di satu studio 15 di Oman. Saya diberkati khotbah berseri dan yang pendeta dan Alexander. Waktu itu saya kenal, tapi saya nggak kenal masa muda saya. Wah, saya tidak tahu bagaimana membina rumah tangga yang baik. Tapi dapat visi ini saya dengar, saya langsung terbakar. Wah, saya begini mendoakan kandungan istri saya, nanti anak saya diberkati. Segala macam teori saya sudah belajarin. Tapi prosesnya harus sekali lagi. Benar nggak? Nah di situ setelah pernikahan diberkati, saya punya anak dua, saya nggak pernah ketemu lagi. Tapi waktu kita udah nabung masuk, saya sudah visi di series pernikahan. Nah dengerin sampai habis itu. Apa yang terjadi? Waktu saya nikah 2006 dan kemudian saya 2012 itu
Kemudian saya didirikan 2011. 1 tahun kita konflik. Kenapa? Di situ ya ada namanya gesekan kita, dan akhirnya kedapatan ya orang persetujuan terjadi. Akhirnya saya tidak tahu apa yang harus lakukan. Saya diceraikan, satu pihak saya tidak terima. Saya membesarkan anak saya sendiri. Saya memberikan anak yang putus. Saya bilang jadi Kristen itu enak. Jadi anak konten, ditikung, nggak bisa membalas. Ya, nggak bisa balas, kan cuma bisa ampuni. Satu pribadi bapak yang saya ketemu, bapak dunia ya. Bapak saya masih di Palembang, masih tidak kenal Tuhan Yesus. Dan orang tua saya tidak tahu. Di media mereka berkata, loh, istrimu kemana-mana? 1 tahun saya berbicara, tapi saya tetap mengampuni kedua itu. Dan salah satu hamba Tuhan yang hubungi saya tidaknya. Beliau WA sopan, halo Irwan Chandra, saya ternyata dari Alexander, saya lihat ini boleh saya telepon kamu? Boleh, saya bilang. Teleponan saya bilang, saya bilang, Pak Pendeta, saya telepon Bapak Pendeta, saya bilang, oh kamu itu ya yang dulu nikah ini pernah datang ke studio anak saya. Iya. Kapan kamu bisa saya ketemuin kalau saya di Jakarta? Boleh hanya kamu panggil saya untuk nikah. Di situ saya katakan di titik mau depan saya sudah mau bunuh diri. Depan saya kayak seperti sampah. Ada satu pendeta yang suruh saya menjaga Bapak. Di situ dan saya berkasih Bapak. Tepuk tangan buat Tuhan. Di waktu saya galau, saya tidak bisa tanya Bapak harus selesai bagaimana. Saya tidak tahu caranya berdoa sudah. Orang kalau diberkati tidak berdoa, tapi waktu kena masalah tidak bisa berdoa. Tapi saya pagi belum saya berdoa buat saya. Dia suruh saya sekali ibadah. Ayo nak bersaksi. Saya masih bawa anak saya masih bocil. Ya dia masih 3 tahun sama 5 tahun di situ. Dia bingung bawa anaknya dan kesaksian. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi dari 2012. Kemudian saya membesarkan anak sampai 2016. 2016 kita menanggung saya. Akhirnya anak dihasut ambil semua. Saya hampir bilang. Disitulah saya tidak bisa menghasilkan masa penuh, tapi sibuk. Akhirnya saya ambil keputusan diajak teman setelah teologi. Di situ saya mulai belajar. Enaknya bagaimana firman itu memerdekakan saya. Hati yang baru dikasih sakit, otak pikiran kita nggak diperbarui buat apa? Pengennya membalas. Tapi di situ pertemuan firman itu membuat saya mempraktikkan firman. Saya tidak tahu firman prakteknya, tidak pernah tahu. 2016, 2008, 2017, 2018, 2019, akhirnya sebelum COVID 2020, ya, saya tuh sampai 2022, bayangin nggak 2020 ke 2022 habis COVID ya. Saya tuh diundang mau podcastnya Alvin Adam. Di situ kan saya kaget sekali ada fotonya. Nah itu saya kasih fotonya untuk. Saya di podcast ini ketemu sama Lee, ini teman saya. Saya ajak dia di boyband kan. Saya masukin ke apartemen tua saya kasih makan kita siap kita bikin. Akhirnya belajar pulang. Di situ kan kesempatan saya bagaimana 10 tahun saya didamaikan. Waktu saya di kamar saya berdoa, saya ngapain dia? Tapi hati saya itu sudah jadi hamba Tuhan. Saya harus mengampuni bagaimana? Pada saat ketemu kamu nggak saya kagetnya luar biasa. 10 tahun nggak ketemu, dia juga kaget. Kuasa kasih yang saya lakukan jangan saya cuma dulu. Wow, luar biasa. Untuk memeluk orang yang mengambil segala kepunyaan kita. Butuh 10 tahun. Coba Tuhan ubah hati saya cuma 1 tahun. Mungkin proses itu kan bisa jadi kebaikan saya yang hati sudah gampang sekali. 10 tahun memang kekerasan hati saya. Itu berbicara sikap kita. Pilihannya di kita mau mengampuni Bapak. Seperti tadi Bapak ini. Absalom membunuh kakaknya, kak dirinya. Apa kenapa? Dia tidak mau membiarkan damai. Dia bunuh kakaknya. Habis dia membunuh kakaknya, nanti pelajaran mencapai Tuhan. Dia membunuh pengen membunuh bapaknya dia. Dia menjadi gila kekuasaan. Kebaikan, kau tidak diberesin. Ujungnya apa? Kematian Tuhan, mau kebencian, dia bunuh diri.
Saya berjanji sama diri saya, suatu saat saya akan bunuh dia. Isi keluarga dia karena dia hancur rumah tangga saya. Sebelum saya bertobat, saudara bisa ke gereja dengan firman, tetapi tidak ada permasalahan pengampunan. Saudara pasti berjanji akan membahas siapa yang jahat dan jahat. Nah disitulah saya bilang puas. Habis itu saya makin ya bunuh diri aja. Tapi saya puas. Tuhan berkata lain. Kasih Tuhan lebih sempurna daripada Amin. dan yang balaskan. Tuhan mengingatkan saya, waktu kamu berhasil tanpa saya menyertai kamu. Waktu kamu gagal, saya tetap menyertai kamu. Amin. Saya mengirimkan Rohku. Siapa? Roh Kudus menyelamatkan kamu. Kamu tidak dibunuh diri. Saya mengirimkan hambaku. Tapi Daniel yang sampai hari ini saya panggil mati. Apakah hari ini masalah saya selesai? Enggak. 3 bulan lalu saya bisnis, saya buka PH, saya ditipu. Apakah saya mau bunuh mereka? Enggak. Ternyata itu baik. Hari ini 2 lalu saya buka dan ternyata adanya investasi untuk saya buka PH. Itu adalah investor cuci uang. Kami mau akan aktifkan. Saya bilang Tuhan baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Semua jalan yang kelihatan lurus, aksesnya baik, belum tentu benar. Saya mengalami banyak kesuksesan tanpa Tuhan. Terakhir saya mau pakai kekuatan saya pikir mereka bisa pengalaman saya luar biasa banyak. Tapi ujungnya apa? Orang yang investasinya bodoh. Duitnya bisa dikonsumsi 7 miliar. Tetapi duit dari mana? Kalau saya menjalankan kalau itu hari ini, saya seret. Saya belum saksikan ini, karena bisa diproses waktu itu. Saudara-saudara hari ini, begitu kuat dalam jiwa saya. Adik-adik, biarkan itu adik-adik hari ini. Biar apa? Anak panah di tangan. Palang. Siapa pamannya? Tuhan Yesus. Pengembala. Jangan pakai kekuatan. Jangan ikut teman. Temannya instan. Jadi YouTuber kaya Jadi ini kaya ini panggilannya udah. Ya, asal barang udah banyak. Bikin keluarga sukses 2 tahun dapat banyak. Jangan panggil Om. Setuju? Panggil Abang juga. Saya lihat anak-anak kok simak di sini. Saya lihat karena saya kan bisa 18 tahun cewek. Ada kuliah di Korea. Yang nomor 2 SMA kelas 1 di Amerika. Saya lihat anak-anak yang butuh Tuhan. Amin. Jangan berjalan sendiri. Cukuplah saya mengalami kegagalan di tengah kesuksesan. Tetapi hari ini yang menganggap saya gagal, saya lagi sukses di jalan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tunggu. Ayo, siapa mau tanya? Jangan biar boleh foto nanti. Cepetan. Ayo, siapa mau tanya? Ayo. Ada satu tuh. Ini mic-nya, boleh siapa saja boleh tanya. Ayo yang di rumah juga, yang ikuti via Zoom, Instagram, Facebook boleh tanya. Saya baca nanti. Berdiri dong, berdiri supaya. Shalom, saya Natasha. Mau tanya, gimana kamu mengampuni diri sendiri ketika semua hal itu terjadi? Kan kayaknya sakit banget ya kalau tadi. Dan aku tahu beberapa media yang bilang aneh-anehnya kok. Tapi gimana kamu cara mengampuni diri sendiri dulu sebelum mengampuni orang-orang, ya maaf, mantan istri atau mantan teman yang mau itu? Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Pertanyaannya itu sangat membantu. Kenapa? Sebelum kita mengampuni orang, kita mengambil juga sesuatu dari kita harus mengampuni diri kita. Karena kita tidak sempurna. Mengampuni diri bagaimana? Kita bilang, Tuhan, ini gara-gara saya. Coba saya tidak kenal dia. Coba saya tidak masuk dia. Coba saya tidak tolong dia. Kan tidak akan terjadi. Saya salah diri saya terus. Akhirnya saya akan bunuh diri. Karena saya tidak sanggup untuk bunuh dia. Saya mau bunuh diri. Nah di situ proses bagaimana berdamai dengan diri sendiri dulu. Baru akhirnya kita bisa berdamai dengan orang lain. Ini prosesnya 10 tahun. Makanya saya bilang, coba saya bisa mengampuni diri saya. Saya bisa menerima diri saya. Saya dapat satu tobat.
salah satu hamba Tuhan yang merangkul saya. Itu Pastor Kong, bukan Kong ya. Pastor Kong, beliau adalah gereja FCF, City Blessing. City Blessing. Sudah dia rangkul saya, ya, tidak tahu masalah saya. Dia bilang cuma, ada Tuhan, saya mau kasih tahu tentang kamu. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu saya harus cerita. Kita bukan di gereja, tidak jauh, cuma di kafe dong. Dia doain saya, akhirnya dia udah doain saya, kalau bisa cerita, saya nangis. Dan Yesus mengampuni. Amin. Dan Yesus yang akan mengampuni segala kelemahan. Dan Yesus yang akan mengangkat. Tidak usah mendengar dosa masalah. Itu menjadi titik pola di mana kita mengangkat kamu. Oh, Yesus saja. Kita semua menyalahi diri kita sendiri. Yesus itu mati 1 kali, 2000 tahun yang lalu. Terus kita bilang, Tuhan kayaknya saya belum dikuduskan. Tuhan kayaknya saya belum diampuni. Saya harus semua kuduskan ini lagi. Waktu kita lihat salib Yesus, cukup mana? Cukup. Dan cukup mengampuni kamu. Jadi waktu kita berdamai dengan Yesus sudah mati buat kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menghidup satu penolong yang setia buat kita. Secara spirit dalam roh, secara virtual, secara kesempatan yang ini memiliki keseluruhan. Tapi dari salah satunya, teman-teman rekan-rekan kuliah saya, hanya saya bisa bersaksi cuma 1 hari sama lagi yang saya takuti. Saya tidak takut menjadi orang yang tidak dianggap dunia. Nggak masalah. Yang penting di surga mengingat dari apa yang saya saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Nama Tuhan saya nggak bisa ngampuni lah. Tapi dengan Tuhan segalanya. Ya, amin. Ada Tuhan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Udah ya. Oke, kita lanjutkan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Ada pertanyaan bagus, sebentar ya. Kita masih pada topik hati Tuhan sebagai Bapa. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Bagaimana dengan anak-anak sekarang yang makin pintar-pintar, makin paham informasi, bisa buat free sex tapi nggak sampai hamil? Waduh. Memang ada. Ya. Teknologi luar biasa. Free sex tapi nggak sampai hamil. Ada obat-obat semuanya. Sekarang tidak ada buku di dunia selain Alkitab yang menuliskan seks itu apa. Nah, ketika Bapak menyatakan dirinya lewat seks, ini usaha bencinya luar biasa. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Irwan, kami bangga kamu bisa cerita seperti itu ya. Ngefans sama kau ini rugi dong. Ya ampun, sini tenang yang berani lebih begitu. Tetapi siapa? Nah ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Paulus ini luar biasa cara menulis. Nah, sebelum dia berkata mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh, boleh nggak saya ganti kata menjadi satu roh itu berseroh? Bisa tanya boleh tidak? Ya, kenapa? Karena satu roh. Nah, ayat 16 coba lihat ayat 16. Apa tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya, saya nggak mau baca kata perempuan kabur, di zaman gila ternyata tidak sedikit pelacur laki-laki merusak. Apa tidak tahukah kamu bahwa siapa yang menyatukan diri lewat percaya menjadi satu tubuh dengan dia? Nah, ini semua. Tahu kata menjadi satu tubuh? Bersatu. Betul? Itu bahasa Indonesia.
Nah, coba kita ingat tadi ayat 17, berserong. Kalau manusia dengan manusia itu bersekutu, kalau manusia dengan Tuhan itu berserong. Karena begitu. Selanjutnya, oke, 16 kemudian. Sebab kata nas, kata potongan ayat di perjanjian. Dengarkan, ya, ini contoh tahu sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Tidak ada buku lain di dunia selain Alkitab yang memberitahu manusia, bukan cuma kita ya, bahwa hubungan seks itu surga menetapkan hanya untuk satu suami dan satu istri. Maka itu keduanya menjadi satu. Untuk mempermudah pengertian menjadi satu, begini. Kalau kita makan roti, itu minimal dari berapa bahan? Ini mah, ayo, suka makan nggak mau ngerti banyak, awas. 3, berarti nggak pernah masak, nggak pernah buat roti. 4 minimal. Nah ini kita. 1 tepung, 2 telur, air, 3 gula, 4 mentega. Biasanya. Nah, tergantung membuat roti model apa rasa. Tapi 4 ini saya mau katakan, ketika tepung, mentega, gula, telur itu disatukan, ya, dimix lalu dimasukkan ke oven. Ini loh menjadi satu. Berarti setelah jadi roti, bisa nggak kita memisahkan lagi tepungnya, telurnya, menteganya, gulanya, bisa? Nah, itu seks. Ketika Tuhan menciptakan seks, itu hanya untuk suami dan istri. Maka terjadilah campur antara roh, jiwa, tubuh dua orang ini. Terjadi percampuran yang luar biasa. Maka itu kalau suami istri melakukan hubungannya, mereka dua akan makin menyatu, makin menyatu, makin menyatu. Setan gak suka seks itu kudus hanya untuk suami istri. Maka terjadilah free sex di kalangan orang yang sudah menikah. Kalau tadi saya katakan free sex di kalangan yang belum. Sampai suatu hari, saya lupa tahun 70 berapa, saya dapat buku kisah nyata seorang gadis di Amerika. Cari di Google, namanya Sibyl. Anak psikolog pasti membaca buku ini, karena bukan. Nah, Sibyl ini punya 13 kepribadian. Di multimedia online ini nggak bisa ya. Akhirnya Sibyl ini mati bunuh diri karena dia stres dengan diri. Aku ini siapa? Karena waktu tertentu dia berubah jadi 13 tahun. Nah, itu tidak begitu mengagetkan saya. Tapi tahun awal 2000 muncul kasus baru. Nah, kalau multimedia, di situ ada internet lah, bisa buka, ada ya. Tolong cari 24 wajah Billy. Ini gila. Tahun 2005 saya masih dengar cerita Billy masih hidup di Los Angeles. Tapi sekarang saya dengar lagi, mungkin dia sudah meninggal. Billy cari di Google 24 wajah Billy. Waktu itu saudara, salah seorang anak saya yang ngambil psikologi di UI, dia sering dengar saya ngajar ini di Rempah, ada buku yang memberikan 24 wajah Billy terbitan Gramedia.
Saya beli sebanyak-banyaknya. Saya beri kepada teman-teman saya bahwa kasus ini ada di antara kita. Pio nanti beritahu Papa ya, karena Papa 2 ini bilang soal NPG. Oh, di situ nggak ada satu ini 24. Saya ini nggak update lagi, tapi ada di Shopee datanya coba. Jadi bilik ini ketangkap terjadi serupa tahun berapa di Amerika, terjadi pemerkosaan, terjadi pelecehan, ya, tentang kasus seksual. Bertahun-tahun polisi tidak bisa menemukan penjahat ini. Kasusnya berlanjut terus. Sampai satu titik harus baca buku ini mana aku belajar di sekolah. Sampai satu titik polisi menemukan ini pasti satu orang. Kenapa polisi menemukan ini pasti satu orang? Karena ada modus yang satu benarnya. Nah, uniknya dalam kasus-kasus pelecehan ini ada yang cuma dituduh, maaf, nggak melakukan hubungan seks. Pokoknya kasusnya ini. Nah, itulah peribahasa. Sepandai-pandainya kupanya lompat pasti berbahasa. Akhirnya bilik ini ketangkap dan dia akui semua perbuatan. Begitu dia ketangkap, diadili. Nah, mulai drama. Pengadilan berbulan-bulan nggak pernah putus. Billy sampai boyong-boyong. Kenapa? Selama pengadilan berlaku, Billy ini bisa bertingkah aneh-aneh. Kadang-kadang seperti anak kecil naik ke meja hakim, lalu jadi anak lain masuk ke bawah kolong. Yang pasti penjaga keamanan gebukin dia, bisa di mana? Nah, di New York ada seorang psikolog yang ngikutin, yang waktunya habis. Oke. Nah, ada psikolog yang ngikuti persidangan ini. Dia curiga. Anak ini bukan main-main, orang ini nggak main. Itu dia. Tapi kok aneh? Waktu diinterogasi, tiba-tiba Billy bisa pakai bahasa Rusia. Lain kali dia pakai aksen orang Norwegia. Dalam penjara dia suka melukis. Nah, ini yang diunikkan. Dia bisa melukis dengan 3 aliran yang berbeda. Dan itu tidak bisa terjadi pada orang normal. Nah, maka itu psikolog ini orang kenapa? Akhirnya dia telepon ke hakim federal. Boleh nggak Billy tinggal di rumah saya? Mau ditolak. Kamu jadi mati? Enggak, ini ada kasus baru. Saya ingin menjadikan dia penelitian saya. Karena kok ada orang seperti ini. Tapi juga saya ingin menolong dia supaya makin hancur hidup. Karena tidak ada pengadilan bisa memutuskan. Akhirnya pembinaan cukup alat diterima. Izinkan Billy tinggal di rumah psikolog ini, tapi diawasi oleh polisi karena jangan sampai terjadi sesuatu. Saya lupa berapa lama Billy ada di rumah psikolog ini. Psikolog ini membiarkan Billy bertingkah, berkelakuan sebebas-bebasnya, terserah. Tapi dia catat, muncul pribadi pertama, muncul pribadi kedua. Setelah 24 pribadi yang muncul, ada anak kecil umur 5 tahun, ada anak remaja umur 9, ada dia bisa jadi perempuan. Setelah sekian lama dan tidak menemukan yang 25, maka kesimpulan ini memberitahu pemerintah federal dia nggak bisa dituntut karena di dalam ini ada 24 pribadi. Saudara, hanya Alkitab yang bisa menjawab
Sampai hari ini kasus Billy tidak pernah terjawab. Bahkan bertahun-tahun itu Billy menjadi bukan percobaan, menjadi contoh kasus-kasus. Saudara masih ingat istilah strength personal ini, kepribadian ganda. Nah, hanya aku. Oke, saya percaya. Kalau Billy punya 24 kepribadian, maka pribadi yang asli satu itu pasti dari Bapak. Lalu 23 pribadi ini dari mana? Ada orang usia, ada orang mukmin, ada anak kecil, macam-macam. Ternyata, ya coba buka lagi 1 Korintus 6 ayat 17 tadi. Jangan main-main. Ayat 16. Ayat 16. Aku tidak tahukah kamu bahwa siapa yang melakukan hubungan seks dengan bebas menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab dunia akan panas, keduanya akan sadar. Saya beri ilustrasi. Ada cowok sebut aja Jessica, ketemu cewek si B. Maaf, dasar mereka berzina, mereka melakukan hubungan seks. Maka sekali saja melakukan hubungan seks, maka jiwa A akan masuk ke jiwa B, rohnya B akan menuju ke rohnya A, dan fisiknya akan menyatu. Dasar pezina, mereka bisa, nggak ada hubungan. Si A ke kota lain, si B ke kota lain. Di kota lain cewek B ini ketemu cowok C. Di kota lain tadi cowok A ketemu cewek B. Dan mereka melakukan hubungan itu. Terjadi berapa campuran antara A, B dan A, B, C, D. Bisa bayangkan. Maka dalam tubuh A, jiwa A, rohnya A, ada B, C. Dalam tubuhnya B, rohnya B, jiwanya B, ada A, C. Terus A, B, C, D ini pergi ke tempat lain, ketemu yang lain. Maka itu tidak ada buku lain yang bisa menjelaskan kenapa ada kepribadian ganda atau split person. Maka itu adik-adik anak-anakku, stop free sex. Kalau ada di antara kita pernah melakukan, ambil keputusan hari ini tidak, supaya kalian tidak melahirkan ini baby dan sipil-sipil yang saya ketemu banyak psikolog. Para psikolog dunia pasti akan bahas sipil dan baby itu. Nah ini bisa dan tidak pernah bisa menjawab. Maka itu kalau kita memberi peraturan satu suami, satu istri, satu istri, satu suami, ini karena kebenaran. Jadi kalau saya sering pernikah, saya akan tahu, bukan untuk mempermalukan, jujur. Sebelum menikah ini, apakah masing-masing kamu pernah berhubungan dengan orang lain? Itu harus dikuduskan, minta darah Yesus mencuci. Kalau tidak terjadi campuran ini, oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau tanya? Cepat. Ayo, saya senang kalau ada yang kalau melakukan saya, mana berbantuan? Oh iya, terima kasih kawan. Cek, ya, selamat malam. Ternyata nama saya Mina Mutahbarat. Saya mau ya, baik, saya mau tanya mengenai yang namanya perceraian. Ya, tentang perceraian saya dapat sebuah perkataan dari jemaat. Kalau misalnya ada orang yang bercerai, terus dia bertobat dengan istrinya yang dia cerai atau bukan cerai, selingkuh, lalu dia cerai.
dan dia bertobat dan mengaku dengan Tuhan. Kalau menurut pandangan itu seperti apa, Kalau sudah bertobat ya Tuhan ampuni, tapi maksudnya setelah bertobat mau nikah lagi gitu? Yes, itu maksudnya. Nah itu tergantung gembala yang menggembalakan mereka. Kalau sampai terjadi seperti ini, harus diputuskan. Tapi lebih baik kalau sudah cerai, nggak usah nikah daripada cari perkara baru. Setuju? Kita buka Malaki 2:16. Hebat sekali Bapak. Malaki 2:16. Satu-satunya buku di seluruh dunia, ya, satu-satunya buku di seluruh dunia yang ada statement, ada pernyataan setegas ini. Sebab aku membenci perceraian. Benci. Firman Yahweh Tuhan Israel. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menyebut kalimat itu. Berarti satu-satunya Tuhan yang membenci perceraian hanya Yahweh Adonai. Enggak ada yang. Bahkan yang lain malah diizinkan, boleh kamu menyebabkan Tuhan aja. Dilarang cerai aja tetap cerai, apa yang diizinkan dulu. Berarti kalimat ini artinya karena menikah itu satu kepala dan satu tubuh. Saya beri ilustrasi. Ada satu orang, kepalanya itu sehat, nggak pernah pusing, migrain, nggak pernah sakit gigi, nggak pernah sakit mata, nggak pernah pilek, nggak pernah sakit kuping, sehat. Tapi tubuhnya tanggal 1 jantung, tanggal 2 sakit emah, tanggal 3 ginjal, tanggal 4 dengkul, tanggal 5 liver, tanggal 10 menit. Maka kepala bilang capek, aku punya badan kayak kamu. Akhirnya kepala punya inisiatif, aku mau ganti badan saja. Jadi maksudnya apa? Yo ganti badan itu apa? Hanya waktu habis sholat, uang, jadi kamu belum berani, kamu berani. Dan siapa bagus siapa kamu lapar? Oke, jadi kalau ada orang bercerai, itu artinya dia sedang diuji. Anak-anak, saya tanya termasuk di rumah. Mengapa Tuhan membenci perceraian? Saya tanya, apakah kalau ada suami menceraikan istri atau istri menceraikan suami terus menikah lagi akan lebih baik dan tidak punya masalah? Saya kumpulkan seluruh ayat di Alkitab soal pernikahan. Keren Bapak kita ini. Begini Bapak kita ngomong kesimpulannya. Kalau ada orang ingin menikah dan tidak ingin punya masalah, Alkitab berkata menikahlah dengan ayat. Kenapa? Selama menikah dengan manusia itu pasti akan punya masalah. Jadi kalau ada orang yang cerai menikah, masalah akan tetap sama, cuma ganti nama saja. Istri pertama Yohana, istri kedua Eva. Namanya beda, tapi kasusnya akan sama. Ingat firman. Jadi Amang Barat lebih baik kalau mau tahan jangan menikah lagi, besarkan anak-anak. Betul ya? Maka itu kalau saya memberkati pernikahan harus tahu, saya itu dicap pendeta paling sadis di Indonesia. Ya, saya memesak pendeta, memesak paling. Oh, nggak ada di situ. Anaknya. Mana Bapak Mama mau bilang? Ya, tadi siang, tadi pagi, Pak Mesak bisa tanya tentang saya berkati pernikahan Glenn Fredly waktu dia dengan Denison.
Saya kalau berkati pernikahan, pengantin pria, calon pengantin pria, saya akan wawancara konseling lebih lama daripada itu. Dan salah satu kalimat, ada 2 kalimat yang mutlak saya katakan kepada calon pengantin pria. Ya, 1, harus kamu ucapkan kalimat ini. Aku terima kamu istriku, kamu mau ngurus. Karena banyak suami kurang ajar nggak ingin istriku. Nah, saya bilang istri saya disiksa suami, suruh jogging atau lompat, sudah tetap langsung melaporkan saya. Nanti suamimu saya doakan supaya dia hamil. Loh, kenapa begitu? Karena hormon, cepat jawabannya. Hormon laki dan hormon perempuan, siapa yang lebih cepat melahirkan? Perempuan. Jadi kalau perempuan sudah melahirkan, ini pasti suka kembali langsung. Nah, yang baca kalau suaminya disuruh urus apa? Nah, kalimat kedua harus berani ngomong. Kalau aku selingkuh, aku mati. Nah, saya ingin gadis-gadis ini anak-anak saya perempuan ini. Setelah perundingan yang begitu menyulitkan, akhirnya orang tuamu dua-dua setuju, gembala juga setuju. Lalu sebelum final hari pernikahan, gadis tanya calon suami, nanti kalau kita menikah, kamu berani janji nggak berselingkuhan? Terus cowok bilang, langsung batal, gak usah menikah, dia mau selingkuh. Setuju kan ya gadis? Kemana baju ini ya? Jangan. Terus mengapa harus calon suami yang berani berjanji selingkuhan? Ingat, begitu seorang gembala meletakkan tangan di kepala seorang pria yang akan jadi suami, sah jadi suami kita ini, orang itu mewakili Tuhan Yesus. Berapa waktu kemudian istrinya melahirkan, detik pertama tangisan bayi ini lahir, maka laki-laki yang sama menjadi wakil Papa Yesus. Nah, 2 status ini yang setan benci. Dan menyedihkan, setan berhasil merusak suami. Begitu Papa rusak, istri rusak, anak-anak rusak. Ini penting. Ratapan 3, 27. Suami, calon suami dengan ayah. Ratapan 3, 27. Baca sama-sama. Adalah baik bagi seorang pria. Dan hukumnya sudah banyak bertanggung jawab. Ulang, 1, 2, 3. Adalah baik bagi seorang pria ikut tanggung jawab pada masalah. Maka itu dalam dunia, maaf ya, kalau ada kejadian hamil sebelum nikah, yang dituntut tanggung jawab siapa? Yang cowok. Dan ini tertulis dalam bahwa seorang pria itu gak dihitung sudah dilakukan kumisan ubanan belum. Seorang pria itu nilai sudah bisa bertanggung jawab atau belum. Maka itu lihat perjanjian lama. Kapan Adam dinikahkan? Setelah tanggung jawab yang Tuhan beri mengurus taman dan memberi nama binatang selesai, baru dia menikah. Begitu pula Yusuf. Kapan Yusuf dinikahkan? Setelah tanggung jawab visi yang Tuhan beri selesai, dan dia dinikahkan. Jadi kalau ada pria berani nikah belum bisa tanggung jawab, itu pria cuma bisa jawab tanggung-tanggung. Keren yang tanggung-tanggung ini. Apa itu jawab tanggung-tanggung? Berani kawin, ya sepuluh. Maka itu ayat ini saja. Nah, saya kalau konseling pernikahan, calon pengantin lagi saya tanya ada 3 pertanyaan persyaratan. 1,
Jangan menikah laki-laki sebelum kamu bisa cuci bajumu dan celanamu tanpa mesin cuci. Rumah. 2, harus bisa setrika bajunya sendiri. 3, harus bisa masak nasi. Nah itu pakai suka. Kalau kita kan usaha lapangan. Kenapa saya minta syarat ini? Karena ini. Maka kalau gadis-gadis, saya pernah konseling. Dan ketika saya lihat calon pengantin laki ini malasnya luar biasa. Karena dia anak tunggal yang dimanja. Nah, setelah saya selesai dengan yang calon pengantinnya, saya ketemu calon pengantin. Bahaya kalau kamu menikah nanti. Dia itu pemalas yang luar biasa. Ya saya tahu. Dan terus nggak apa-apa dia cakep. Nggak apa-apa ganteng. Malas. Jadi babunya kamu. Betul? Ngeri. Maka itu cowok terus begini. Tuhan Yesus mengajar, belajarlah dari burung. Itu keren. Ternyata tidak ada burung jantan berani menikah sebelum buat sarang. Itu keren sekali. Maka bisa pakai. Nah, apa itu sarang? Nah, gadis-gadis, kalau sudah makin yakin, kamu tanya cowok, kamu sudah punya pintu berapa? Punya berapa? Rumah. Kalau cowokmu enggak cowok, aku baru punya rumah pintu 1. Oh, kali ini saya penjara rumah pintu 1. Kok enggak percaya? Ini penjara pintunya 2 menit lagi. Iya, baru percaya. Saya cek. Betul. Minimal ada 5 pintu. Karena burung seperti keren. Maka itu sebelum ayat 28 kita lihat Kejadian 2 ayat 24. Lihat ini ya. Jadi dong sebentar. Puji Tuhan ada apa-apa di pasangan. Jadi ini ayat 24. Sebab itu kata laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi. Pertama saya belajar administrator bawang saja. Dan Tuhan, ngapain ngomongin Adam dan Hawa? Adalah pernikahan pertama yang belum punya orang tua dan orang tua. Lu basir nggak ya? Iya betul. Tapi kenapa dia jawab ini rahasia? Ternyata mantu perempuan tidak boleh kumpul mama. Sebab satu dapur tak boleh 2 koki. Betul? Hebat sekali firman ini. Jadi cowok-cowok, jangan coba-coba paksa istrimu kumpul perempuan. Itu dosa besar. Maka itu pendeta-pendeta kalau konseling pranikah orang tua dilibatkan. Tahu kata go-goan? Bahasa Indonesia sudah bisa. Anak mama. Anak mama tidak boleh dinikah. Anak mama cocok kawin dengan mama. Serius. Anak mama itu menyiksa mama. Betul tidak ngomong. Anak mama selalu membandingkan istrinya dengan mamanya. Kamu masa nggak ada mama? Kamu ini ada mama dan suka mamanya sih. Menderita istrimu. Maka itu sekali-kali contoh. Keluarga pendeta pun saya larang untuk masukkan menantu. Karena walaupun ibu pendeta tidak bisa kumpul menantu perempuan, walaupun ada satu. Apalagi setelah anak-anak lahir. Oma, opa selalu lebih sayang cucu dan memelihara cucu, betul itu. Dan itu rusaknya cucu-cucu gara-gara bapak-bapak yang tinggal serumah. Ayat 28 janjian. Ratapan 3 janjian. Buat saran dulu dan berani kami awas. Tujuh.
Biarlah itu yang berbuat buruk. Siapa? Dia 27 saja loh. Laki-laki. Biarlah laki-laki waktu menerima tanggung jawab duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau dia tidak membebankan. Dua ayat ini untuk laki-laki yang akan jadi calon suami dan calon anak, hebat. Jadi laki-laki harus bekerja keras. Laki-laki nggak boleh malas. Ya, saya itu orang yang teliti sekarang. Saya suka mengajari anak-anak lagi. Saya periksa pertama saya tingginya, bersihnya pokok. Pada mata orang itu sudah tinggi. Bisa sisirnya apabila suka pakai minyak anggur perhatikan baju celana harus rapi. Maaf jangan tersinggung, saya cuma jadi setelah kita baca dua ayat ini seharusnya ini laki-laki itu tangannya kasar halus. Kalau baca dua ayat ini cepetan ada itu gadis-gadis kamu salaman rasakan itu pasti halus. Kalau cowok itu tangannya halus, dia suruh kerja besar kan? Karena betul kamu itu, San, apa yang kamu? Ngerti? Jadi inilah rumah tangga yang baik. Mau berubah mulai hari ini? Papa di surga adalah gambar papa yang ini. Ayo semua kita dipilih. Kalau ada di antara kita ini yang betul-betul hidupnya alami luka dari papanya, saya atas nama papa masing-masing maafkan papa. Mungkin waktu papamu masih kecil, kau mampu memperlakukan dia seperti jalankan kepada kalian. Bisa saja. Mau mulai, Tuhan memulihkan kita semua. Tuhan Yesus berkata.